Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian kitab rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah. Masih di adab seorang pelajar dalam majelis bersama syekhnya. Sekarang masuk ke poin yang ke-11 ya, Al-Hadi Asyar, halaman 122. Ada yang mau nyoba baca dulu? Al-Hadi Asyar. Padahal siapa? Ada yang siap? Adabul qiraah ala syaihi. Tidak ada. Nasad coba Ustaz. Ya, aman, betul. Hadi Asyar ay yakuna julusuhu baina yaday syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hayatuhu fi Wahayatuhu fi adabihi ma'a syaikhihi wa yuhdiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu binafsihi wa la yadawhu halla al-qira'ati 'ala al-ardi maftuhan bal yahmiluhu biyadihi wa yaqra'u minhu biyadaihi wa yaqra'u minhu wa la yaqra'u hatta yasta'dhina syaikha yasta'dhina syaikha zakarahu al-khatibu an jama'atin minas salafi wa qala yajibu an la yaqra hatta ya'zana lahu syaikhu. Ya, sudah ya, cukup. Yang ke-11 ya, an yakuna julusuhu baina yadayhi syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu. Hendaklah duduknya seorang murid, seorang pelajar di hadapan syekhnya ya, dengan apa yang telah terdahulu perinciannya. Jadi tentang masalah duduk sebelumnya sudah ada pembahasan ya, di pembahasan sebelumnya ya, bagaimana seorang pelajar duduk dengan cara yang beradab di majelis syekh, sebagaimana yang sudah dirinci ya penjelasannya, tafsil. Wahayatuhu dan kondisinya ya. Ya, kondisinya fi adabihi dalam adabnya ma'a syaikhihi bersama dengan syekhnya.
Wa yuhdiru kitabahu. Jadi poin yang ke-11 ini di sini dikasih catatan ya oleh pentahqiq ya. Ini bukan langsung dari Ibnu Jamaahnya. Itu adabul qiraah ma'a syekh. Adab membaca. Yang membacakan terhadap syekh. Karena sebelumnya sudah dibahas tentang giliran ya. Giliran untuk menyetorkan misalnya hafalan kepada syekh. Ya ataupun bertanya ya dan sebagainya. Nah, ketika membacakan ya kepada syekh itu juga ada adabnya. Ya, wa yuhdiru kitabahu, hendaklah dia menghadirkan bukunya alladzi yaqra'u minhu, yang dia membaca darinya ma'ahu, bersamanya, bersama syekh itu. Wa yahmiluhu binafsihi, dan dia bawa dengan dirinya sendiri. Ya, jadi ya dibawa, dia pegang gitu ya, tidak perlu dibawakan oleh orang lain. Ya, wala yadau halal qiraah alal ardi maftuhan, dan janganlah dia meletakkannya pada saat membaca di atas tanah, di atas lantai gitu ya, secara terbuka. Ini adab ya kepada buku juga, apalagi Quran begitu. Boleh kita membaca sambil tergeletak di bawah. Ya, ini apalagi terhadap Quran, ada pengagungan terhadap kalamullah. Ya. Itu bahkan diceritakan tentang ketika anak-anak belajar ya di zaman para sahabat ya, seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, bahwa anak-anak itu mereka diajarkan penghormatan mereka, pemuliaan mereka terhadap mushaf Al-Quran. Karena mereka dulu menulis Al-Quran itu di lauh ya, di papan begitu. Ya, dan mereka menghapus ayat Quran yang sudah mereka tulis, yang sudah mereka hafalkan itu dengan tangan, dengan air ya. Dan tidak boleh menghapus dengan kaki. Ya, tidak diajarkan ya. Jadi itu merupakan bentuk pengajaran pemuliaan terhadap Al-Quran. Sehingga tumbuh rasa pengagungan, rasa cinta di dalam diri ya tentang kemujizatan Al-Quran, bangga terhadap Al-Quran, sehingga ketika beranjak masa dewasa mereka kemudian menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, bahkan jadi para peneliti Al-Quran, begitu pengkaji, pendakwah Al-Quran. Jadi ditanamkan kebanggaan sejak kecil. Nah, begitu juga terhadap kitab-kitab yang di dalamnya tentu ada ayat, ada hadis, ya ada penjelasannya. Ya, ini adalah adab. Bal yahmiluhu biyadaihi wa yaqra'u minhu. Bahkan tapi dia membawanya dengan kedua tangannya dan membaca darinya. Wala yaqra'u hatta yasta'zina, ista'zana yasta'zinu, hatta yasta'zina syaikhu. Dan dia tidak membaca sampai minta izin kepada syekh. Ya, zakarahul khotib, disebutkan oleh khotib. Khotib maksudnya khotib al-Baghdadi. Khotib al-Baghdadi juga banyak menulis dalam masalah adab ilmu ya, adab alim dan muta'alim. Disebutkan oleh Khotib al-Baghdadi an jama'atin minas salaf, dari sekelompok salaf ya, salafus saleh. Salaf itu ya maksudnya adalah khususnya tabi'in ya, atau lebih ke sana lagi tabi'in ya, lebih awal lagi ya sahabat. Wa qala yajibu an la yaqra'a, wajib untuk tidak membaca hatta ya'zana lahu syekh, sampai syekhnya mengizinkannya. Di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami ya, ini kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Wala yaqra'u inda syughuli qalbi syaihi, janganlah membaca ya ketika
sibuknya hati syekhnya itu. Jadi kalau syekhnya sedang sibuk dengan suatu urusan, ya jangan kemudian memaksakan ya. Begitu, kita harus memperhatikan kondisi syekh, kondisi guru itu ya di waktu yang tepat ya. Itu kapan dia membacakan kepada syekh itu. Au malalihi, atau ketika syekhnya sedang jenuh. Ya, malal, sedang bosan, ya dia artinya perlu istirahat. Begitu. Jadi kita harus memperhatikan kondisi guru itu. Jangan kadang orang hanya fokus pada dirinya sendiri, ingin belajar gitu ya, dengan semangat belajar, tapi tidak memperhatikan kondisi guru ya. Nah, ini adalah kesalahan. Ya, begitu. Au ghammihi, ya, atau kegelisahannya. Ya, au ghadabihi, ya, atau sedang marah ya. Karena guru saya juga manusia ya. Au atoshihi, atau haus. Ketika sedang haus ya ambilkan minum dulu. Ya, berikan minum dulu ya ketika haus itu. Au nuasihi, atau ketika mengantuk. Ya, saat mengantuk. Au istifazatihi. Istifazah itu maknanya jalasa ala hayatin ka'annahu yuridul qiyam. Istifaz ya maknanya itu adalah jalasa ala hayatin ka'annahu yuridul qiyam. Ya, jadi duduk yang seakan-akan duduknya itu dia mau berdiri. Ya, jadi duduknya itu dia mau berdiri gitu. Kelihatan nih mau berdiri duduknya itu, jadi mau beranjak. Itu kan berarti kelihatan gitu bahwa gurunya itu mau pergi, mau berdiri. Nah, ketika sedang mau pergi seperti itu ya jangan kemudian memaksakan murid itu untuk membacakan kepada syekh atau bertanya atau apapun, belajar kepada syekh. Au ta'abihi, atau ketika lelah. Wa idza ra'a syaikha, dan apabila melihat syekh qad atharul wuqufa, ya lebih mengutamakan untuk berhenti wukuf. Jadi maksudnya ketika sedang pembelajaran ya lalu syekhnya itu lebih mengutamakan untuk berhenti ya sampai sini itu pembelajarannya. Ya iktasara. Maka dia berhenti. Ya, jadi kelihatan syekhnya itu mau berhenti ya sudah berhenti. Wala yuhwijuhu ila qawlihi iktasir, dan jangan apa namanya menunggu gitu ya, atau berpaku ya kepada perkataan syekhnya iktasir. Ya, berhenti begitu. Jadi jangan nunggu syekhnya bilang cukup, atau ini ketika memang syekhnya kelihatan gitu ya mau berhenti, maka murid harus paham. Ya, murid harus paham. Wa idlam yadhar lahu dzalika, dan jika tidak nampak hal itu baginya, fa amarahu bil bil iqtisar, ya iktasara haitsu amarahu wala yastazidu. Nah, kalau tidak nampak, tidak kelihatan ya ciri-ciri tanda-tanda syekh itu ingin berhenti, ya maka ya tunggu sampai guru itu memerintahkan untuk berhenti. Ketika guru memerintah untuk berhenti, ya maka berhentilah sebagaimana perintahnya dan jangan menambah lagi, wala yastazidu. Gitu. Jadi sayanya ingin berhenti, ya sedangkan muridnya ayo terus saja begitu. Jadi tidak memperhatikan kondisi syekhnya. Wa idza ayyana lahu qadran fala yata'addahu.
Ya, dan apabila syekhnya itu menentukan suatu ukuran, suatu kadar, maksudnya syekhnya sudah menentukan dalam pembacaan ini misalnya sampai anu gitu ya, sampai bab anu. Jadi saya sudah menentukan batasan. Batasan dalam pembacaan, dalam pembelajaran. Ketika sudah menentukan batasan itu, maka hendaklah murid ya yang membacakannya ya, dia jangan melampaui apa yang sudah ditentukan oleh syekh itu. Wala yaqulu talibun li ghairihi iktasir illa bi syarati syaihi au zuhuri ithari dzalik. Dan janganlah seorang murid berkata kepada yang lain, maksudnya kepada temannya, sesama murid, iktasir, ya sudah cukup, berhenti. Ya jangan. Illa bi isyaratis, kecuali saya mengisyaratkan dia untuk menyuruh berhenti. Syekhnya nggak bilang berhenti kok, ini muridnya mau mengatakan kepada yang membaca udah cukup. Dia tidak beradab. Justru harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh syekh. Ya, atau kalau syekhnya mengisyaratkan kepada murid tersebut agar menyuruh orang yang sedang membaca itu berhenti gitu. Ya, atau memang nampak isar ya, guru itu lebih mengutamakan untuk berhenti. Jadi adab ya ketika membaca karena ada majelis iqra yang membacakan kepada syekh tentang suatu kitab misalnya ya. Ya baik itu hanya sebatas membacakan ya, dengan nanti misalnya ada memberikan sanad ya, ataupun dalam majelis diroyah ya, dibacakan atau dijelaskan oleh syekhnya begitu. Kemudian yang ke-12 ya, yang ke-12 idza hadarat naubatuhu ista'dzana syaikhu kama dzakarnahu. Ya apabila datang gilirannya naubatu, ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Gilirannya itu datang ya bagi seorang murid, hendaklah dia berizin, minta izin kepada syekh sebagaimana yang telah kami sebutkan. Fa idza adzina lahu ista'adza billahi minasyaitonir rajim. Apabila syekhnya itu mengizinkan kepadanya, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, summa yusammillah ta'ala ya, kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmaduhu, memujinya, alhamdulillah gitu ya. Atau dengan hamdalah begitu ya. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada nabi ya, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya ya. Sumayad uli syekh, kemudian mendoakan syekh, mendoakan gurunya. Wali walidayhi, dan kepada kedua orang tuanya. Wali masyayikhihi, dan para guru-gurunya. Wali nafsihi, dan bagi dirinya. Wali sairil muslimin, dan seluruh orang-orang muslim. Ya, berdoa dulu ya. Jadi agar kita mendapat keberkahan dari Allah. Ya Allah memberikan manfaat dengan ilmunya. Jadi artinya kita tidak berpangku kepada kemampuan diri kita ya, tetapi semua itu adalah berasal dari Allah. Ya Allah yang kemudian memberikan ilmu, memberikan hidayah, taufik. Jadi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Wa kadzalika yaf'alu kullama syara'a fi qiraati darsin. Dan begitu juga dia melakukan setiap kali dia mulai ya, syara'a ini mulai dalam pembacaan pelajaran, au tikrorihi, atau mengulang, murojaah, au mutolaati, atau mutolaah ya, membaca ya, mutolaah, membaca kitab-kitab, au muqabalatihi ya, atau muqabalah
Ya, muqabalah tatap muka langsung dengan guru ya. Fi huduri syaihi dalam hadirnya syekh au fi ghaibati atau pada saat tidak bersama syekh. Ya, ketika murajaah sendiri atau bersama teman-teman ya tetap dimulai dengan tadi ya ta'awud, basmalah, ya sholawat, berdoa. Illa annahu yahusu syaikha bidzikrihi fi du'a inda qiraatihi alaih. Hanya saja dia menghususkan untuk syekh dengan menyebutkannya di dalam doa, jadi mendoakan syekhnya. Inda qiraatihi alaih ketika membacakan kepada syekh itu. Wa yatarahamu ala musannifil kitab inda qiraatihi dan tarahum. Tarahum itu maksudnya mengucapkan rahimahullah. Tarohamu itu maksudnya mengucapkan rahimahullah. Jadi ketika kita menyebutkan penulis kitab ya rahimahullah, Badruddin Ibnu Jamal rahimahullah, ala musannifi al-kitab ya kepada penulis kitab ketika membacakannya. Ini adab-adab saja ya, bukan suatu kewajiban, adab. Wa idza da'a dan termasuk berarti kalau adab ya termasuk sunnah gitu ya. Mustahab. Wa idza da'a talibul syekh dan apabila talib berdoa ya, berdoa untuk syekhnya, qala dia berkata radhiyallahu ankum an syaikhina wa imamina wa nahwi dzalika wa yaqsidu bi syekh wa idza faraga min darsi da'a li syaihi aidan. Ya, dan apabila murid berdoa untuk syekh dan dia mengatakan, hendaklah dia mengatakan radhiyallahu ankum. Ya, semoga Allah meridhoi kalian au an syaikhina atau dari syekh kepada syekh kami wa imamina ya wa nahwi dzalik dan semacamnya yaqsidu bihi syekh. Dia maksudkan adalah syekh. Wa idza faragha minad darsi da'a li syekhi aidan dan apabila selesai dari pembelajaran dia berdoa untuk syekh juga. Jadi ketika mulai ya mendoakan, ketika selesai juga mendoakan. Wa yad'u syekhu aidan lit talibi kullama da'alahu dan syekh juga mendoakan untuk murid setiap kali berdoa untuknya. Jadi misalnya radhiyallahu anisyaikh misalnya atau apa namanya hasanallahu ya ilaikum misalnya. Lalu kemudian syekhnya mendoakan balik. Gitu alaikum gitu ya atau wa ankum begitu. Jadi mendoakan balik kepada para murid-muridnya. Fa in taraka talibu al-istibtaha bima dzakarnahu jahlan aw nisyanan nabbahu alaih. Ya, maka jika seorang murid ya meninggalkan istiftah ya dia membuka tadi ya doa-doa tadi di awal di permulaan dengan apa yang telah kami sebutkan karena kebodohan dia karena tidak tahu atau karena lupa maka hendaklah mengingatkannya wa 'allamahu iya dan mengajarkannya wa dzakarahu bihi mengingatkannya dengannya memperingatkannya fa innahu min ahamil adab karena ini adalah adab yang paling penting wa qad warada al haditsu fi ibtida'il umur dan telah terdapat hadis dalam memulai perkara-perkara al-muhimmah yang penting bihamdillahi ta'ala dengan memuji Allah Ta'ala wa hadza minha dan ini adalah termasuk bagian darinya. Asalis asyar yang terakhir adabuhu ma'arif rifqatihi ya. Adab bersama teman-temannya. Asalis asyar an yuraggiba baqiyat talabati fi tahsil hendaklah memotivasi targhib memotivasi ya murid-murid yang lain ya dalam menghasilkan ilmu dalam meraih ilmu manfaat wa yadullahum ala madhannihi dan menunjukkan mereka kepada
apa-apa yang bisa mengantarkan untuk bisa menghasilkan ilmu. Zonni. Yang dimungkinkan ya, yang dugaan kan, zon itu dugaan kuat untuk bisa sampai kepada menghasilkan ilmu. Berarti maksudnya adalah kepada wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepadanya. Ya bisa dengan membaca, menghafal, ya mudzakarah, murajaah misalnya secara bersama-sama. Ya, itu adalah bagian dari wasilah untuk bisa menghasilkan ilmu. Wa yasrifu anhum al-humum al-musghilah anhu, dan memalingkan dari mereka kegelisahan, kesedihan ya yang membuat mereka sibuk dengan kegelisahan itu. Ya, jadi ketika gelisah, galau ya, maka sesama teman harus mengingatkan untuk tidak larut di dalam kegalauan dan kegelisahan itu. Wa yuhawwina alaihi mu'natahu, dan meringankan ya atas mereka kebutuhannya. Jadi maksudnya membantu ya dalam kebutuhannya untuk bisa dimudahkan. Wa yudzakirahum bima hassalahu, dan bermudzakarah bersama mereka, mengingat-ingat kembali ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah mereka hasilkan, minal fawaid, dari faidah-faidah, wal qawaid, kaidah-kaidah, wal gharaib, hal-hal yang asing ya, yang suatu yang sulit untuk dipahami, tapi telah diajarkan oleh gurunya. Itu suatu karunia yang gharaib, suatu yang tidak mudah untuk dipahami sendiri ya. Wayan soahum fiddin ya, dan menasihati mereka dalam agama, fabidzalika yastaniru qalbuhu, maka dengan hal itulah hatinya menjadi bercahaya, wayazku ilmuhu, dan ilmunya menjadi bersih. Waman bakhila alaihim, dan siapa yang pelit atas mereka, lam yanbat ilmuhu, ya tidak akan tumbuh ilmunya. Tuh ya, jadi dalam pembelajaran jangan egois, memikirkan diri sendiri, tapi juga harus bisa berbagi kepada teman-temannya, kepada yang lain. Ya, bukan pintar untuk dirinya sendiri saja. Jangan pelit. Siapa yang pelit dari ilmu ya, ini anak-anak juga harus dibiasakan seperti itu, karena anak-anak itu kan punya jiwa kompetitif ya. Jadi kadang berlebihan. Mereka ingin ya tampil ya berprestasi, sehingga mereka cenderung pelit kepada teman-teman, tidak mau misalnya mengajari yang lain, tidak mau berbagi karena ingin dirinya sendiri yang berhasil begitu. Nah, ini adalah adab yang kurang baik. Ya, diajarkan kepada mereka dalam hal menuntut ilmu itu harus saling membantu, saling berbagi kepada yang lain. Ya, jangan egois. Ya, wa inna bata lam yuthmir. Kalaupun dia tumbuh, dia tidak akan berbuah, katanya ilmunya itu. Jadi siapa yang pelit terhadap ilmu, qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf. Sungguh telah mencoba hal itu ya sekelompok dari salaf, dan ini adalah suatu kenyataan yang sudah dialami oleh para ulama salaf dulu, itu begitu. Kenapa disebut begitu? Orang yang pelit terhadap ilmunya, ya, dia tidak akan berbuah ilmunya itu sudah dialami, sudah menjadi suatu pengalaman dari para ulama salaf dulu. Karena memang jelas ya, Allah kan melaknat ya orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu kan ada 2 ayat ya. Ayatnya saya lupa. Yaktumuna bima anzalallah, mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan, atau yaktumuna bima anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun.
Ya kan, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bahkan dalam hadis, siapa yang mensu'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, ya maka dia akan diikat ya uljima min lijami penari jahanam ya. Diikat dalam ikatan neraka jahanam. Nauzubillah. Ya, sehingga nanti tidak berkah ilmunya, tidak berbuah. Ya justru dengan kita berbagi kepada yang lain, ilmu itu kalau dibagi enggak pernah habis ya, justru malah bertambah lagi. Ketika kita ajarkan lagi kepada orang lain, kita akan atau Allah akan menambahkan ilmu itu. Ya akan menyadari ada ilmu-ilmu baru ketika diajarkan, oh ya ternyata begini begitu. Ya, wala yafkharu alaihim, dan jangan merasa berbangga diri terhadap mereka, terhadap teman-teman yang lain. Au ya'jabu bi jawdati dhihnihi, atau dia membanggakan diri dengan bagusnya otaknya, cerdasnya. Jadi dia bangga bahwa dia ini wah pintar, lebih pintar daripada yang lain. Nah, itu adalah semacam kesombongan. Tidak boleh merasa diri lebih baik daripada teman-teman yang lain. Ya, makanya kan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa tidak belajar orang yang dua mim itu ya, mustahyi dan mustakbir. Jadi orang yang malu bertanya ya dia tidak dapat ilmu. Lalu orang yang sombong tidak akan masuk ilmu kepadanya. Ya, karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, di atas setiap orang yang punya ilmu ada yang Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Ya, jadi jangan membanggakan diri, menyombongkan diri dengan ilmu yang kita miliki, ya, sehingga merendahkan yang lain. Ya, karena bisa jadi ada ilmu pada diri orang lain yang tidak ada pada diri kita. Kalau kita merasa paling ini, lalu kita tidak mau belajar kepada yang lain, mau beristifadah dari yang lain. Nah, inilah pelajaran misalnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ya kan, ketika Allah ketika ada yang bertanya kaumnya Nabi Musa, apakah ada orang atau siapa yang lebih paling berilmu ya di dunia ini, dia mengatakan saya, karena memang tidak tahu gitu ya, menyangka bahwa dirinya, maka ditegur oleh Allah. Ada salah satu hambaku yang lebih berilmu darimu, yang punya ilmu yang tidak kamu tahu, yang kamu tidak tahu. Nah, Nabi Musa ketika diberikan berita seperti itu oleh Allah, ya langsung menginginkan untuk belajar kepada orang tersebut. Ya ditunjukkanlah ya dia itu ada di tempatnya itu di pertemuan dua lautan. Ya kan? Maka langsunglah kemudian Nabi Musa mengazamkan diri untuk bertemu dengannya, mencari ya. Bahkan beliau mengatakan wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemuda ya yang membantunya, yaitu Yusha bin Nun, dia akan menjadi nabi ya setelah Nabi Musa. Aku tidak akan pernah berhenti sampai tiba di pertemuan dua lautan itu, atau aku akan melewati waktu bertahun-tahun. Artinya menuntut ilmu butuh waktu yang lama, yang panjang. Jangan kita berharap instan dalam menuntut ilmu. Ya kan? Hanya dalam berapa pertemuan ya sudah bisa mahir gitu ya. Itu tidak untuk betul-betul menjadi mahir, untuk bisa betul-betul memiliki malakah ya, kemampuan dalam ilmu itu perlu waktu yang panjang, tidak ada yang instan. Ya, jadi itu nanti banyak pelajaran sekali dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di surah Al-Kahfi itu adalah bagaimana dalam menuntut ilmu itu bisa dipelajari. Bal hayahmadullah ta'ala, tapi hendaklah dia memuji Allah Ta'ala an dzalika, daripada hal itu, wa yastaziduhu minhu bidawami syukrihi, dan meminta untuk terus ditambahkan ilmunya itu dengan cara apa? Dengan cara
mendawamkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena Allah memberikan karunia, memberikan ilmu yang dengan ilmu itu dia bisa menjadi paham, mendapat petunjuk, beramal dengan benar. Ya kan? Bersyukur kepada Allah. Nah, kalau bersyukur Allah akan menambahkan lagi nikmatnya. Ya kan? Sebagaimana janji Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan menambahkan lagi untuk kalian, termasuk ilmu ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi ilmunya. Dan tambahan ilmu itu kan terus kita minta setiap saat, sebagaimana Rasulullah diajarkan, "Qur rabbi zidni ilma." Katakanlah, ya Allah, Rabbku tambahkanlah ilmuku. Ya, dan itu dilakukan setiap hari. Dalam setiap hari itu ada tambahan ilmu. Tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu itu sampai akhir hayat. Ya Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada adab-adab yang bagus, yang indah ya dalam menuntut ilmu agar kita mendapat keberkahan ya dari ilmu yang bermanfaat dan tentunya yang melahirkan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Ya, bagi ikhwah fillah sekalian, kita akan buka diskusi tanya jawab ya untuk satu orang penanya saja. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya ataupun ada materi yang belum difahami, ya silakan boleh disampaikan. Kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Bagi yang ingin bertanya, boleh membuka videonya. Nggak ada mungkin. Boleh bertanya, Ustaz? Oh, ada. Mas Sandi ya, silakan Sandi. Ustaz, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa buah dari ilmu itu adalah amal, Ustaz. Kemudian untuk mencapai malaka itu waktunya lama, Ustaz ya. Sementara belajarnya juga kita itu untuk mencapai malakah lama, Ustaz. Kemudian untuk menyampaikan ke yang lain itu syaratnya seperti apa, Ustaz? Apakah harus seperti Ustaz seperti itu? Apakah kami yang juga masih belajar ilmu alatnya, apakah sudah layak Ustaz menyampaikan ataukah untuk diamalkan untuk diri sendiri aja? Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Kalau dalam hal menyampaikan, memang ada hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya tidak harus menunggu sampai jadi memiliki malakah, ya, menjadi derajat mujtahid gitu, ulama. Ya, sampaikan yang kita tahu saja, Pak. Jadi sudah kita pahami ya, ya sampaikan. Begitu. Dalam berdakwah itu tidak. Jadi ada dai, para penyeru mengajak ke jalan Allah, ada para ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid. Ya, dalam keilmuannya. Ya, jadi sampaikan apa yang sudah kita pahami ilmunya, ya, ayat yang sudah kita pahami. Jadi jangan sampai kita sembarangan ya di dalam menjelaskan itu ayat atau hadis. Nah, kalau yang tidak tahu ya katakan kita tidak tahu. Dalam hal-hal yang tidak tahu. Apalagi dakwah sesuatu yang sudah disepakati ya, itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, karena hal-hal yang istilahnya maklum minad-din bin darurah ya, jadi hal-hal yang semua orang muslim tahu ya, misalnya wajibnya sholat 5 waktu, ya haramnya khamar ya, begitu, kewajiban zakat itu bisa didakwakan oleh siapapun, oleh orang muslim, karena mereka tahu itu sudah jelas, ilmunya itu sudah jelas, hal-hal yang qat'i.
Itu bisa didakwahkan oleh siapapun. Ya, selebihnya dari itu dia hanya menyampaikan apa yang dia ilmui saja, ya dia tahu ilmunya. Sejauh ilmu yang dia pahami saja. Ya, jangan melebihi itu. Nah, terkadang ujiannya itu kan dia merasa gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Nah, ketika sudah muncul seperti itu, ini yang terjadi akan kekacauan. Dia berbicara tanpa ilmu. Nah, itu Pak ya. Begitu wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini tanya jawab ataupun diskusi kita cukupkan ya, karena keterbatasan waktu. Ya, semoga Pak Sandi bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Ya, untuk para peserta sekalian, untuk kajian online pada kesempatan hari ini membahas kitab Tazkiratus Sami, alhamdulillah sudah selesai dan materi pun sudah disampaikan oleh Ustadz gitu ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan semoga kita juga bisa dan tentunya bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain gitu ya. Ya, kita doakan semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah di mana dan juga semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz gitu ya, agar kita bisa terus ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh beliau untuk ikhwan kalian. Insyaallah besok kita akan mengkaji Taisir Usul Fiqih. Oh, udah selesai Kak Ahmad untuk Taisir udah tamat. Oh, udah selesai. Alhamdulillah ya. Nanti belum diganti untuk besok libur dulu aja. Besok libur saatnya. Libur dulu ya, nanti belum ini gantinya nanti. Alhamdulillah untuk kitab Taisir Ilmu Usul Fiqih sudah selesai ya kajiannya. Untuk para peserta bisa nanti melihat rekamannya nanti ya via YouTube untuk memurojaah kembali materinya gitu ya. Dan untuk para peserta ya yang ingin menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan kelebihan harta, bisa mungkin bisa disalurkan ya, maksudnya bisa menghubungi saya insyaallah ya untuk pengembangan dakwah Maisi ke depannya insyaallah ya. Semoga bisa menjadi kebaikan gitu ya. Ya, semoga bisa menjadi amal jariah. Mungkin kita cukupkan dulu ya pada pertemuan kali ini ya. Kita tutup majelis online kita dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Majelis subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.